Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Rahman, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Keramat, Kabupaten Tegal. Video kali ini saya akan menyampaikan jurnal refleksi dwi mingguan untuk modul 3.1 dengan model 4C, yaitu Connection, Challenge, Concept, dan Change. Di modul 3.1 ini, calon guru penggerak angkatan 7 mempelajari materi tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Seperti biasa, kegiatan diawali dengan mulai dari diri, yaitu mengaktifkan pengetahuan awal atau prior knowledge, dan mengamati keterampilan seorang pemimpin dalam pengambilan keputusan dengan berada di antara berbagai pemangku kepentingan. Di antaranya murid, orang tua murid, guru, yayasan, dan pihak komunitas sekolah. Dari kegiatan ini, saya mulai memahami kemana arah modul ini, yaitu mempelajari bagaimana seorang pemimpin mengambil keputusan yang dilematis. Materi dalam modul ini sangat sesuai dengan apa yang pernah saya alami di sekolah. Selama ini di sekolah saya juga sering dihadapkan pada pengambilan keputusan yang dilematis. Karena ada dua pilihan yang sama-sama benar, tetapi setiap pilihan ada konsekuensinya masing-masing. Sebagai calon guru penggerak yang nantinya akan menjadi pemimpin pembelajaran di sekolah, menurut saya materi ini sangat penting. Dalam menjalankan perannya, tentu seorang pemimpin di sekolah akan menghadapi berbagai situasi pengambilan suatu keputusan di mana ada nilai-nilai kebajikan universal yang sama-sama benar namun saling bertentangan. Situasi seperti ini disebut sebagai sebuah dilema etika. Di saat itu terjadi, keputusan mana yang akan diambil? Tentunya ini bukan keputusan yang mudah, karena kita akan menyadari bahwa setiap pengambilan keputusan akan merefleksikan integritas sekolah tersebut. Nilai-nilai apa yang dijunjung tinggi oleh sekolah tersebut, dan keputusan-keputusan yang diambil kelak akan menjadi rujukan atau teladan bagi seluruh warga sekolah dan lingkungan sekitarnya. Selama ini, dalam memutuskan kasus dilema etika, biasanya saya hanya mempertimbangkan bagaimana hasil akhirnya, atau end-based thinking. Keputusan yang saya ambil pun saya putuskan begitu saja, tanpa panduan langkah-langkah tertentu yang dapat menjadi panduan dalam pengambilan keputusan. Setelah mempelajari modul ini, saya mendapatkan pengetahuan yang sangat bermanfaat dan membuka wawasan saya terkait pengambilan keputusan kasus dilema etika. Salah satunya adalah ada 9 langkah yang dapat dilakukan untuk memandu kita dalam mengambil keputusan dan menguji keputusan yang akan diambil dalam situasi dilema etika ataupun bujukan moral yang membingungkan, yaitu 1. Mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. 2. Menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. 3. Kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. 4. Pengujian benar atau salah, yaitu uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji publikasi, dan uji panutan. Yang kelima, pengujian paradigma benar lawan benar. Yang keenam, melakukan prinsip resolusi. Yang ketujuh, investigasi opsi trilema. 8, buat keputusan. Dan 9, lihat lagi keputusan dan refleksikan. Dari 9 langkah tersebut, ada hal-hal baru yang saya baru tahu dan berbeda dengan praktik selama ini. Di antaranya adalah, yang pertama, dasar utama pengambilan keputusan. Sesulit apapun keputusan yang harus diambil, untuk permasalahan yang sama-sama benar, kita perlu mendasarkan keputusan kita pada 3 unsur, yaitu berpihak pada murid, berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal, dan bertanggung jawab terhadap segala konsekuensi dari keputusan yang diambil. Yang kedua, dilema etika dan bujukan moral. Tidak semua kasus dilematis adalah situasi dilema etika, karena bisa jadi kasus tersebut adalah bujukan moral. Dilema etika itu ketika kedua pilihan sama-sama benar,
Dan bujukan moral itu ketika pilihan yang satu benar dan pilihan yang satunya lagi salah. Ketiga, uji benar dan salah. Selama ini yang biasa digunakan hanya 3 uji, yaitu uji legal, uji regulasi, dan uji publikasi. Di modul ini ternyata ada 2 lagi, yaitu uji intuisi dan uji tokoh idola. Keempat, 4 paradigma dilema etika. Secara umum, ada pola, model, atau paradigma yang terjadi pada situasi dilema etika, yaitu yang pertama, individu lawan kelompok. Yang kedua, rasa keadilan lawan rasa kasihan. Yang ketiga, kebenaran lawan kesetiaan. Yang keempat, jangka pendek lawan jangka panjang. Yang kelima, prinsip pengambilan keputusan. Ada prinsip-prinsip yang paling sering digunakan dalam pengambilan keputusan. Ketiga prinsip tersebut adalah yang pertama, berpikir berbasis hasil akhir. Yang kedua, berpikir berbasis peraturan. Yang ketiga, berpikir berbasis rasa peduli. Dan yang keenam, opsi trilema. Ternyata masih ada opsi lain yang bisa menjadi kompromi dari 2 kebenaran yang berbeda. 9 langkah dalam mengambil dan menguji keputusan merupakan konsep yang sangat penting dan akan terus dipakai selama menjadi calon guru penggerak atau bahkan setelah menjadi guru penggerak. Dengan 9 langkah tersebut, saya merasa ada panduan ketika menghadapi situasi dilema etika. Namun perlu diingat bahwa 9 langkah pengambilan keputusan ini adalah panduan, bukan sebuah metode yang kaku dalam penerapannya. Pengambilan keputusan ini merupakan keterampilan yang harus diasah agar semakin baik. Semakin sering berlatih menggunakannya, maka akan semakin terampil dalam pengambilan keputusan. Setelah mempelajari konsep ini, saya mendapat pemahaman dan pencerahan terkait pengambilan keputusan yang dilematis. Saya jadi paham bahwa dalam mengambil keputusan harus berdasarkan kebajikan universal, berpihak pada murid, dan siap bertanggung jawab terhadap segala konsekuensi dari keputusan yang diambil. Perubahan yang terjadi dalam diri saya setelah mempelajari modul ini, saya jadi lebih paham dan lebih percaya diri ketika menghadapi situasi dilema etika. Kedepan, jika menghadapi situasi dilema etika, saya akan berusaha menerapkan 9 langkah pengambilan keputusan sebagai panduan. Dalam pengambilan keputusan, saya akan mendasarkan pada nilai-nilai kebajikan universal, berpihak pada murid, dan siap bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil. Demikian, jurnal refleksi 2 mingguan untuk modul 3.1. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam dan bahagia. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.